Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan tentang koperasi dan lembaga simpan pinjam. Saat ini kita akan memasuki perkuliahan kelima. Kita akan membahas tentang koperasi simpan pinjam. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah hadis, sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, namun Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif. Adapun kaitan hadis ini dengan pembahasan kita tentang koperasi simpan pinjam, jadi koperasi itu merupakan salah satu bentuk kerjasama atau syarikat dari anggota-anggotanya, dari beberapa orang. Dan dari dalam kerjasama tersebut tentu Allah akan ridho dalam hal ini. Dalam hadis ini disebutkan aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Selama tidak ada pihak yang mengkhianati. Jadi dalam mengelola koperasi tentu kita harus menjaga integritas dan kejujuran dan jangan sampai kita berkhianat agar koperasi tersebut atau usaha kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah pembahasan kita. Pertama kita akan membahas tentang lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan mikro, kemudian dilanjutkan lagi koperasi simpan pinjam. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, kita akan membahas tentang model bisnis, aktivitas penghimpunan dana, aktivitas penyaluran dana, dan yang terakhir kita akan membahas tentang koperasi simpan pinjam syariah. Nah, ini adalah gambaran besar perkuliahan kita. Saat ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan mikro syariah dan juga koperasi simpan pinjam. Untuk materi kelima, kita akan membahas mengenai koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro syariah. Kita mulai pembahasan dari lembaga keuangan. Teman-teman bisa melihat gambar sistem keuangan ini. Ini adalah gambar tentang aliran dana dari pihak surplus atau yang berkelebihan dana kepada pihak defisit atau yang kekurangan dana. Nah, aliran dana tersebut dapat bersifat langsung atau direct atau bersifat indirect. Jika indirect ini, maka terdapat lembaga keuangan yang menjadi intermediari atau perantara antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Adapun definisi dari lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan kepada masyarakat. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 67 tentang pokok-pokok perbankan. Jadi dalam sistem keuangan ini, fungsi lembaga keuangan adalah sebagai intermediari atau perantara antara pihak-pihak yang surplus atau berkelebihan dana dengan pihak yang defisit atau yang kekurangan atau membutuhkan dana. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang surplus, menghimpun uang dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat yang defisit. Dalam gambar tadi lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan
Lembaga keuangan menawarkan berbagai macam jasa keuangan, ya, seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran, dan transfer dana. Jadi ini definisi atau aktivitas usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu bisa kita bagi menjadi konvensional dan syariah. Kemudian dapat juga dibagi menjadi bank dan non-bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, misalnya tabungan, disebut dengan lembaga keuangan bank. Ada juga lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga keuangan yang tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, kecuali bersifat A, kontraktual, ya, melindungi penabung, misalnya produk asuransi atau perusahaan asuransi, yang B, investasi, mengelola dana, contohnya adalah perusahaan reksadana, atau yang C, pembiayaan, penyertaan modal dari lembaga lainnya atau leasing company. Nah, selain 3 bentuk ini, terdapat juga bentuk IKNB, yaitu lembaga keuangan mikro yang menjadi pembahasan kita, ya, lembaga keuangan mikro atau disingkat dengan LKM. Nah, lembaga keuangan juga disebut dengan institusi keuangan bank atau IKB dan institusi keuangan non-bank atau IKNB. Nah, jadi pembagian atau klasifikasi bank dan non-bank ini dikenal dengan istilah IKB dan IKNB, atau dalam bahasa Inggrisnya Bank Financial Institution atau BFI dan Non-Bank Financial Institution NBFI, ya. Nah, pembahasan kita adalah pada lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk IKNB atau institusi keuangan non-bank. Nah, kalau kita bicara bank, kita bisa mengklasifikasi bank berdasarkan operasional usaha, ya, menjadi konvensional dan syariah. Berdasarkan modal inti minimum, bisa dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum modal minimalnya ada 3 triliun, sementara BPR modal minimalnya adalah 6 miliar. Nah, untuk bank umum, kita bisa bagi lagi berdasarkan modal intinya menjadi bank buku 4, modalnya di atas 30 triliun, bank buku 3, antara 5-30 triliun, bank buku 2, ya, antara 1-5 triliun, dan bank buku 1 di bawah 1 triliun. Ini sebagai tambahannya, salah satu tujuan dari merger bank syariah menjadi bank syariah Indonesia itu adalah agar ada bank syariah yang masuk ke dalam kategori bank buku 4, ya, dengan modal di atas 30 triliun. Nah, berikut adalah perbedaan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini perbedaannya antara BPR dengan bank umum, yaitu terkait dengan jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian kita masuk ke lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, ya, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Ya. LKM harus memiliki badan hukum yang dapat berbentuk PT atau perseroan terbatas. Nah, ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan juga dalam bentuk badan hukum koperasi yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Nah, jadi LKM ini ada 2 fungsinya. Yang pertama, jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup skala mikro, artinya lingkup pembiayaannya cukup kecil, ya, tidak terlalu besar. Dan juga ada fungsi sosialnya, ya. Di LKM ini selain fungsi bisnis juga ada fungsi, atau fungsi komersial juga ada fungsi sosialnya.
Nah, koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang termasuk lembaga keuangan non-bank. Tadi ya, hierarkinya ada lembaga keuangan, ada bank dan non-bank, kemudian di non-bank ini ada LKM, lembaga keuangan mikro. LKM bertujuan untuk satu, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, dua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan ketiga, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Nah, jadi memang LKM ini segmen pasarnya adalah masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Dan sebagai catatan, salah satu permasalahan masyarakat berpenghasilan rendah adalah kurangnya akses terhadap layanan keuangan yang lazim disebut dengan unbankable. Ya. Jadi kalau kita sempat pada materi awal kita membahas mengenai ekonomi syariah, bagaimana kaitannya dengan masalah sosial yang dalam hal ini adalah kemiskinan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin itu adalah kurangnya akses terhadap layanan keuangan. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Sebagai contoh, misalnya masyarakat miskin ini atau masyarakat berpenghasilan rendah ini ingin mengajukan pinjaman atau kredit atau pembiayaan ke bank. Tentu pengajuan itu harus dilengkapi dengan persyaratan tertentu. Dan dalam hal ini ternyata mereka tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, sehingga disebut dengan unbankable, ya, dikenal dengan istilahnya unbankable. Nah, untuk LKM ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses kepada mereka-mereka yang unbankable, yang tidak bisa mengajukan aplikasi pinjaman, kredit, atau pembiayaan kepada lembaga keuangan bank, yang seperti itu. Kemudian konsep LKM sejalan dengan falsafah dan nilai-nilai koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, koperasi selain berfungsi sebagai badan usaha untuk mencari keuntungan atau profit oriented, juga menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini LKM ini dengan koperasi ini cukup berjalin kelindan, ya. Artinya sama-sama bertujuan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari anggota dan masyarakat, seperti itu. Dan juga ada fungsi komersial dan juga fungsi sosialnya. Nah, untuk jumlah modal store atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit. Nah, ini untuk modal lembaga keuangan mikro. Untuk cakupan desa kelurahan minimal 50 juta, untuk cakupan kecamatan minimal 100 juta, dan untuk cakupan kabupaten kota minimal 500 juta. Dan paling kurang 50%-nya wajib digunakan untuk modal kerja. Ini adalah modal minimal dari lembaga keuangan mikro. Adapun batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dapat dilayani oleh LKM adalah sebesar Rp50.000. Sementara batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut. Ya, paling tinggi 10% dari modal LKM untuk nasabah kelompok, dan paling tinggi 5% dari modal LKM untuk satu orang nasabah. Nah, jadi dibedakan antara nasabah kelompok dengan nasabah perorangan. Ini contohnya LKM dengan modal 500 juta, maka pinjaman tertinggi untuk nasabah kelompok adalah 50 juta, atau 10% dari modal. Sementara pinjaman tertinggi untuk nasabah perorangan adalah 25 juta, atau 5% dari modal LKM. Ini kita lanjut ke koperasi simpan pinjam. Ya, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Sementara unit simpan pinjam koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian, ya, dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Contohnya ini adalah koperasi XYZ yang menjalankan berbagai unit usaha atau koperasi serba usaha, ya, multipurpose kooperatif. Maka untuk bagian organisasi yang menjalankan usaha simpan pinjam disebut dengan unit simpan pinjam. Nah, ini unit simpan pinjam. Contohnya KSU XYZ ini dia punya usaha, pertama unit usaha bibit padi, ya, itu barang-barang produksi, dan juga unit usaha atau serba
itu barang-barang konsumsi, dan juga memiliki unit usaha simpan pinjam, yaitu jasa keuangan. Nah, kalau KSP itu adalah koperasinya, maka kalau USP itu adalah bagian dari koperasi ya. Dalam hal ini koperasi serba usaha. Jadi USP itu adalah bagian dari koperasi serba usaha XYZ ini yang menjalankan usaha simpan pinjam. Nah, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam maupun usaha simpan pinjam. Tadi ya, kalau koperasi berarti koperasinya, kalau usaha simpan pinjam berarti dia merupakan bagian atau unit usaha dari koperasi. Koperasi simpan pinjam juga dapat berbentuk koperasi primer, ya, koperasi primer simpan pinjam, dan juga koperasi sekunder simpan pinjam. Koperasi sekunder ini adalah gabungan dari koperasi primer. Jadi misalnya KSP primer bergabung, maka dia menjadi koperasi sekunder simpan pinjam. Ataupun sebaliknya, usaha simpan pinjam dapat dibentuk oleh koperasi primer atau koperasi sekunder. Jadi misalnya ada koperasi primer, dia bisa membentuk usaha simpan pinjam. Tadi ya, serba usaha sebelumnya tidak ada, dia hanya usaha barang produksi dan barang konsumsi. Sementara ada kebutuhan untuk simpan pinjam, maka dia dapat membentuk unit usaha simpan pinjam untuk koperasi primer. Demikian juga dengan koperasi sekunder, dia juga bisa membentuk unit usaha simpan pinjam. Nah, ini sebagai catatan, usaha simpan pinjam oleh koperasi wajib memiliki visi, misi, dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Nah, ini tetap harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi ya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam juga harus memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, ya, agar perekonomian atau kesejahteraan mereka dapat lebih ditingkatkan. Sementara untuk legalitas koperasi simpan pinjam, yang pertama adalah akta pendirian, dokumen pengesahan badan hukum, dan izin usaha simpan pinjam. Jadi ada dua dokumen yang harus dilengkapi, yaitu akta pendirian badan hukum, dalam hal ini koperasi, dan juga izin usaha simpan pinjam. Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam, ya, jadi harus ada izinnya ya, kalau tidak nanti jadi ilegal. USP koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari 15 juta didaftar pada buku registrasi koperasi, dan selambat-lambatnya 1 tahun sudah mengajukan permohonan izin usaha. Jadi diberi waktu 1 tahun. Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam ini harus mengajukan izin ya. Kalau tidak nanti menjadi ilegal ya, usaha yang ilegal. USP koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya. Ya. Tadi misalnya koperasi usaha XYZ, dia punya koperasi bibit, dia punya koperasi toko, dan dia juga punya koperasi simpan pinjam. Nah, ini harus dikelola secara terpisah. Pertama, agar lebih fokus. Kedua, agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau konflik kepentingan ya. Karena kalau kita bicara simpan pinjam, kita bicara mengenai uang atau dana yang dihimpun dari masyarakat. Seperti itu ya. Uang dari nasabah-nasabah. Itu harus dikelola dengan baik, jangan sampai disalahgunakan. Seperti itu. Nomor 5, UPS koperasi, USP koperasi yang telah mencapai aset sebesar sekurang-kurangnya 5 miliar, dapat memisahkan menjadi KSP. Jadi tadinya dia hanya sebagai unit usaha, seiring berjalannya waktu semakin besar sehingga mencapai aset sebesar 5 miliar, maka dia dapat menjadi koperasi simpan pinjam. Yang keenam, keanggotaan KSP primer dan sekunder dapat mencakup wilayah 1 kabupaten kota, 1 provinsi, atau lintas provinsi. Hal ini berpengaruh pada pejabat yang memberikan perizinan. Ya, itu kalau satu tingkat 1 kabupaten atau kota, itu oleh bupati, yang kedua di tingkat provinsi oleh gubernur, dan lintas provinsi itu oleh menteri ya. Jadi sesuai dengan teritorialnya masing-masing. Untuk modal usaha ya, modal usaha awal pada setiap penjalan KSP primer dan KSP sekunder
dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah. 2. Modal usaha awal KSP primer dalam bentuk deposito pada bank pemerintah dengan rincian sebagai berikut. Untuk KSP primer dengan wilayah keanggotaan, ya, artinya anggota-anggotanya berada dalam lingkup kabupaten kota, ditetapkan sebesar 15 juta rupiah. Untuk KSP primer yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten kota dalam satu provinsi, artinya dia punya anggota di beberapa kabupaten kota, tapi masih dalam satu wilayah provinsi, maka modal usaha awal ditetapkan sebesar 75 juta rupiah. Untuk KSP primer dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi ditetapkan sebesar 375 juta rupiah. Sementara untuk modal usaha awal KSP sekunder dalam bentuk deposito pada bank pemerintah dengan rincian sebagai berikut. Ya, untuk KSP sekunder di wilayah satu kabupaten kota sebesar 50 juta rupiah. KSP sekunder untuk satu provinsi ya, lintas kabupaten kota dalam satu provinsi ditetapkan sebesar 150 juta rupiah. Dan untuk modal KSP sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi ditetapkan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian tentang jaringan pelayanan dari koperasi simpan pinjam. Ya, jaringan pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang pembantu, dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan pada anggota. Kantor cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha, menghimpun dana dan penyalurannya, serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya, serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Kantor kas adalah kantor kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. Jadi ini secara hierarki ya, pertama paling atas adalah kantor pusat, kemudian kantor pusat dapat membuka kantor cabang dapat membuka kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Bedanya di mana? Bedanya kalau kita lihat kantor kas ini hanya untuk menghimpun dana, ya, tabungan misalnya, pembayaran iuran, pembayaran angsuran seperti itu ya. Sementara kalau kantor cabang pembantu, selain dia melayani kegiatan penghimpunan dana, dia juga bisa melayani aktivitas penyaluran dana, ya, seperti menerima permohonan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk memutuskan pinjaman. Wewenang memutuskan pinjaman tersebut ada di lingkup diskup kerja kantor cabang. Jadi ketika ada aplikasi atau permohonan pinjaman tentu harus dianalisis dan diputuskan. Nah, yang berhak memutuskan ini adalah level kantor cabang. Kantor cabang pembantu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan seperti itu ya. Jadi kalau ada permohonan dari kantor cabang pembantu, maka dia akan didisposisi kepada kantor cabang ya, untuk dilakukan analisis dan diputuskan apakah layak diberikan pinjaman atau tidak. Ya. Kemudian terkait dengan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu, usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan WSP koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya. Contoh misalnya di Cikarang, dia akan membuka kantor cabang di Cikarang Utara, misalnya kantor pusatnya di Cikarang Barat, akan membuka kantor cabang di Cikarang Utara. Dia masih dalam satu kabupaten kota. Nah, itu boleh dengan syarat sudah berjalan selama 2 tahun dan di wilayah kantor cabang yang baru tersebut telah ada minimal 20 orang anggota. Untuk pembukaan kantor kas, ya, ini syaratnya adalah setelah KSP dan WSP beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan, ya, dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 20 orang. Jadi diatur sedemikian rupa. Jadi untuk membuka kantor kas itu
bisa lebih cepat ya sebelum dia membuka kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Ya. Ketika sudah menjalankan usaha selama 6 bulan, maka dia boleh membuka kantor kas dengan syarat minimal ada 20 orang anggota di kantor kas tersebut. Sementara untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu, dia harus melakukan usaha selama 2 tahun berjalan dan jumlah anggota minimal 20 orang di wilayah kantor cabang tersebut. Ya, jadi, kenapa hal ini diatur? Karena ketika kita membuka suatu jaringan pelayanan, dalam hal ini kantor cabang ya, atau kantor cabang pembantu ataupun kantor kas, tentu ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan ya, ada biaya operasionalnya. Dan itu tentu harus dapat dijalankan dengan optimal. Artinya gini, ketika teman-teman membuka kantor kas, namun aktivitasnya itu tidak terlalu padat ya, mungkin hanya 1 orang, 1 hari yang datang nasabah, atau bahkan mungkin kadang ada, kadang tidak ya, mungkin hari ini ada, besok tidak ada, maka itu akan memboroskan biaya operasional ya. Jadi kita sudah keluar duit, tetapi dari duit yang kita keluarkan tersebut tidak ada aktivitas apa-apa, dan ini tentu sangat disayangkan ya. Dan itu sebelum kita membuka kantor kas, kantor cabang atau kantor cabang pembantu ini perlu dilakukan analisis ya kelayakannya, terutama terkait dengan cost and benefit ya. Cost-nya berapa sih, B-nya berapa sih, dan benefitnya apa yang bisa kita dapatkan. Jangan sampai cost kita sudah keluar cost tetapi tidak ada benefit yang didapatkan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke model bisnis. Nah, ini adalah contoh ya model bisnis kanvas ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan ya, ini sebagai tools saja, alat bantu untuk ketika teman-teman ingin membuat bisnis plan ya atau rencana bisnis. Jadi kita lihat ada key partnersnya siapa aja, key activity siapa aja, value proposition-nya apa, bagaimana customer relations-nya, customer segment ya, channel, key research, cost structure, dan juga revenue stream. Nah, ini kurang lebih alat bantu untuk bagaimana kita bisa membuat bisnis plan ya. Nah, tapi dalam konteks ini, ketika kita bicara model bisnis di perkuliahan ini, kita akan bicara mengenai aktivitas usaha ya, yang dilakukan oleh koperasi, sehingga dari aktivitas usaha tersebut dia akan menghasilkan income atau pendapatan. Nah, model bisnis dari koperasi ya, kalau kita lihat, ini saya ulang lagi ya, secara hierarki ada lembaga keuangan, kemudian ada lembaga keuangan non-bank, ada lembaga keuangan bank, LKNB itu ada LK Mikro, lembaga keuangan mikro, dan juga ada LKNB lainnya. Nah, untuk lembaga keuangan mikro ini ada dalam bentuk PT dan juga ada dalam bentuk koperasi ya. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita adalah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi. Model bisnis koperasi simpan pinjam atau KSP yaitu menghimpun dana simpanan untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Oleh karena itu, produk KSP dapat diklasifikasi menjadi produk simpanan dan produk pinjaman. Ya, namanya juga simpan pinjam, maka dia produknya adalah simpanan dan pinjaman. Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi A. Menghimpun simpanan dari anggota, B. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggota koperasi lain tersebut. C. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Nah, ini penting juga ya. Bagaimana sumber dana dan penyaluran pinjaman itu dapat seimbang. KSP atau WSP juga dapat diklasifikasi berdasarkan proses operasional menjadi konvensional dan syariah. Untuk syariah, maka produk simpanan dan pinjaman harus sesuai dengan syariah ya, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam. Ya. Jadi dalam mengelola koperasi simpan pinjam ini harus dilakukan dengan baik, ya, dengan tata kelola yang baik, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Sebagai tambahannya untuk terkait dengan keseimbangan ini, ya, kalau kita bicara lembaga keuangan, tentu kita harus menjaga keseimbangan antara sumber dana dan pengeluaran pinjaman. Karena dana yang masuk adalah uang, dana yang keluar juga adalah uang. Bagaimana dia bisa seimbang? Jangan sampai ketika kita harus menyalurkan pinjaman, harus mencairkan uang, uang tersebut tidak ada ya, tidak tersedia. Nah ini maka oleh karena itu makanya likuiditas di lembaga keuangan itu harus dikelola dengan baik. Atau di sini disebut dengan keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran pinjaman. Kemudian terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, tentu pada saat kita menyalurkan pinjaman kepada nasabah, ada risiko yang melekat, yaitu risiko tidak terbayar. Utang tersebut atau pinjaman tersebut tidak dibayar oleh nasabah. Dan ini tentu akan merugikan lembaga keuangan atau dalam konteks ini koperasi simpan pinjam. Jangan sampai ada kredit macet ya. Kredit macet itu tentu akan merugikan dari koperasi ini atau dari lembaga keuangan secara umum. Oleh karena itu untuk mencegah kredit macet atau kredit yang tidak tertagih atau pinjaman yang tidak dibayar, maka pada saat memberikan pinjaman itu harus dikelola dengan baik. Dengan harus hati-hati ya, hati-hati harus dianalisa dengan baik apakah layak atau tidak ya, dan juga bagaimana kita bisa memanage risiko-risiko yang melekat seperti itu. Oke, kita lanjut ke penghimpunan dana. Sebagaimana tadi kita sudah bahas, penghimpunan dana yaitu dalam bentuk simpanan. Simpanan ini adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota koperasi lain tersebut kepada koperasi kita ya. Pada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Nah, ini perlu digambarkan ada anggota, ada calon anggota ataupun koperasi lain ya, ataupun anggota dari koperasi lain tersebut mempercayakan dananya kepada koperasi simpan pinjam. Kita misalnya gitu ya. Jadi ada anggota dan calon anggota, nih saya menyetor uang sejumlah sekian sebagai simpanan. Nah ini bentuknya adalah simpanan dan tabungan. Nah, dana yang terkumpul tersebut, ya simpanan ini itu maka akan menjadi modal dari koperasi simpan pinjam atau USP ya. Nah ini yang menjadi modal itu adalah simpanan dana yang dipercayakan dalam bentuk simpanan dan tabungan. Nah, untuk calon anggota adalah orang perorangan atau koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif. Antara lain, belum menandatangani buku daftar anggota. Ya. Calon anggota harus diangkat menjadi anggota paling lambat dalam waktu 3 bulan. Nah, jadi artinya apa? Artinya syarat-syarat administratif ini harus dipenuhi sebelum waktu 3 bulan, sehingga si calon anggota ini bisa diangkat menjadi anggota. Nah, adapun modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib. Ya, jadi modal ini tadi ya dari simpanan pokok, simpanan wajib. Ada juga cadangan dari sisa hasil usaha. Ya. Jadi selain simpanan, jadi juga harus ada cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha atau dalam bentuk hibah ya atau simpanan lain. Nah, cadangan ini apa sih? Cadangan ini dibutuhkan sebagai bentuk manajemen risiko. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kredit macet, maka cadangan ini bisa mengurangi kerugian ya akibat kredit macet tersebut. Ya, hanya kalau di lembaga keuangan itu harus ada dana cadangan. Nah, jadi penghimpunan dana ini dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh anggota ataupun calon anggota, ya, ataupun koperasi lain ataupun anggota koperasi lain. Jadi bisa siapa saja ya, bisa siapa saja. Nah, kalau misalnya bukan anggota, maka dia akan menjadi calon anggota. Ya. Kalau dia menjadi calon anggota, maka dalam waktu 3 bulan dia harus diangkat menjadi anggota. Ya, seperti itu. Nah, dari simpanan ini, maka dia akan menjadi modal yang akan disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau usaha
simpan pinjam ya. Nah, dalam menghimpun dana terdapat produk simpanan ya. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan ya. Nah, berikut adalah beberapa produk simpanan dari koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam. Yang pertama adalah simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Ya, jadi simpanan pokok ini jumlahnya sama untuk semua anggota dan dibayarkan sekali saja. Ya. Yang kedua ada simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Nah, ini perbedaannya kalau simpanan pokok ini cukup sekali saja dibayarnya dan jumlahnya sama. Sementara simpanan wajib ini bisa jadi berbeda jumlahnya antara satu anggota dengan yang lainnya. Dan dibayarkan dalam waktu dan kesempatan tertentu. Contohnya, dibayar setiap bulan ya. Waktu tertentu. Jadi setiap bulan dia harus bayar simpanan wajib. Atau mungkin setiap minggu, atau mungkin setiap hari, bisa jadi seperti itu ya. Yang ketiga ada tabungan koperasi, adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus. Penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Ya, ini seperti kita menabung di bank ya, kita store, sekarang store berapa, besok store berapa ya, mungkin minggu depan store berapa. Dan itu bisa ditarik juga dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati ya. Yang keempat adalah simpanan berjangka, yaitu simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Ya, jadi kalau simpanan berjangka ini seperti deposito ya, teman-teman ke bank, ada deposito berjangka sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun seperti itu ya. Jadi di sini kita menyetorkan sejumlah dana sekali saja dan itu tidak bisa kita ambil sampai waktunya habis ya, sampai jatuh tempo ya. Jadi kalau misalnya 3 bulan, maka jatuh tempo 3 bulan. Kalau 6 bulan, baru bisa kita ambil pada bulan ke-7 ya, seperti itu. Kenapa tidak bisa diambil? Dan kalaupun kita memaksa atau terpaksa ya ingin mengambil dana tersebut sebelum jatuh tempo, maka kita bisa dikenakan penalti ya. Kenapa bisa dikenakan penalti? Karena dari sisi lembaga keuangan atau bank atau koperasi ini, tentu dana simpanan berjangka ini akan dimanfaatkan oleh mereka ya, akan disalurkan ke kredit atau pinjaman. Nah, kalau kita berjangka misalnya selama 6 bulan, taruh. Let's say selama 6 bulan berarti lembaga keuangan ini atau koperasi baru akan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut pada bulan ke-7. Ya, artinya si lembaga keuangan ini atau koperasi ini akan menyediakan dana yang dibutuhkan pada bulan ke-7. Sementara kalau kita memaksa atau terpaksa untuk mengambil pada bulan ke-4 contohnya, maka pada periode bulan ke-4 ini belum tentu bank atau koperasi ini atau lembaga keuangan ini sudah menyediakan dananya ya, karena di luar planning mereka, karena di luar planning. Nah, ini makanya kenapa kita tadi seperti kita bahas pentingnya untuk mengatur keseimbangan antara simpanan dan juga pinjaman ya. Bagaimana kita bisa mengatur keseimbangan nih antara dana simpanan dengan dana pinjaman, antara uang yang masuk dengan uang yang keluar ya. Jangan sampai uang yang masuk cukup banyak namun penyalurannya sangat sedikit. Nah, itu kan sayang ya. Berarti ada dana yang mengendap. Berarti ada uang yang mengendap yang tidak bisa dimanfaatkan. Istilahnya ada dana yang idle. Harusnya dana itu kan diputar ya, sehingga menghasilkan income. Atau sebaliknya, dananya kurang, sementara kita harus mencarikan pinjaman, nah itu tentu akan berdampak pada reputasi ya. Sudah di-approve pinjamannya, tetapi karena tidak ada dana, tidak cair pinjamannya. Nah, itu juga
Jangan seperti itu. Ya, karena itu perlu dikelola dengan baik keseimbangan antara dana yang masuk dengan dana yang keluar. Oke, kita lanjut ke penyaluran dana. Kalau tadi di penghimpunan dana outputnya adalah modal, nah di sini adalah dari modal tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman. Nah, pinjaman ini bisa ke siapa saja ya, bisa baik itu anggota ataupun calon anggota. Calon anggota ini yang bukan anggota ya, ataupun koperasi lain ataupun anggota dari koperasi lain. Tapi semuanya itu masuk ke calon anggota ya. Jadi untuk anggota dan calon anggota. Pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan WSP, koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat ya. Berarti harus dilakukan analisis terlebih dahulu ya, kelayakannya seperti apa dari sisi kemauan ataupun kemampuan ya. Mau bayar lagi, mau bayar angsuran nggak nih? Mampu bayar angsuran nggak? Ya seperti itu ya, kurang lebih. Dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan WSP koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Nah, jadi suku bunga ini ditetapkan dalam rapat anggota ya, karena memang prioritasnya kepada anggota ya. Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Ya. Jadi dalam rapat anggota maka ditetapkan suku bunganya seperti seberapa besar ya, sedemikian rupa diatur. Dari mana dasarnya salah satunya adalah kira-kira dari target pertumbuhannya. Kita mau growth berapa nih koperasi ini? Tahun depan, misalnya tahun depan kita pengen growth sebesar 5%. Itu suku bunganya kurang lebih sekitar 5%, seperti itu ya. Yang keempat, koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung ya. Jadi koperasi sekunder ini kan adalah gabungan dari koperasi primer, dilarang untuk memberikan pinjaman kepada perorangan. Ya kalau mau memberikan pinjaman perorangan maka harus melalui koperasi primernya gitu aja ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini penyaluran dana ya dari modal tadi yang terkumpul disalurkan dalam bentuk pinjaman ya kepada anggota ataupun calon anggota ya. Yaitu yang belum menjadi anggota. Baik, kita lanjut ke koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Nah, sama ya. Kalau tadi ada koperasi simpan pinjam, jadi koperasi yang usahanya hanya simpan pinjam, atau ada unit simpan pinjam, yaitu bagian dari koperasi. Koperasi yang serba usaha. Ini sama. Kalau dia bentuk koperasi maka disebut KSPPS. Kalau dia bagian dari koperasi serba usaha syariah misalnya itu disebut dengan USPPS. Adapun perbedaan antara KSP, USP dengan KSPPS dan USPPS ya. Nah, ini antara konvensional dengan syariah, yaitu untuk koperasi dan unit usaha syariah, simpan pinjam syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga perbedaan yang kedua, untuk koperasi KSP syariah atau USPPS itu dapat mengelola dana sosial yaitu ziswaf, ya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, perbedaan seperti ini ya. Jadi selain dari sisi operasionalnya, konvensional dan syariah, juga ada aktivitas tambahan yaitu yaitu pengelolaan dana ziswaf ya, dana sosial ini. Oke, kita lanjut ke produk pinjaman, produk simpanan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Ya, kalau kita tadi bicara KSP konvensional, itu produk simpanannya adalah simpanan pokok, simpanan wajib, ya, tabungan dan simpanan berjangka. Nah, untuk KSPP syariah, itu simpanan pokok dan simpanan wajib tetap ada ya, karena ini merupakan ciri khas dari koperasi. Harus ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan untuk tabungan, itu untuk KSPP syariah, simpanan dalam bentuk titipan atau wadiah. Ya, jadi kalau di konvensional disebut tabungan, kalau di syariah disebut dengan titipan, dana titipan, atau akadnya akad wadiah. Nah, ini ada dua, ada wadiah
yat amanah dan wadiah yat domana. Ya, kalau wadiah yat amanah maka dana tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan usaha ataupun keperluan koperasi tersebut. Sementara wadiah yat domana itu diperbolehkan untuk digunakan baik untuk usaha ataupun keperluan koperasi. Nah, contoh dari wadiah yat amanah ini adalah dana ziswaf tadi ya, dana sosial. Ya, pengelolaan dana sosial yaitu ziswaf termasuk dalam simpanan wadiah yat amanah. Jadi dia tidak boleh digunakan untuk keperluan usaha karena dia adalah karena dana zakat, infak dan sedekah ini harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang sudah diatur ya dalam syariah ya. Contoh misalnya zakat. Zakat itu tentu untuk diberikan kepada mustahik zakat ya, 8 asnaf ya, kepada fakir, kepada miskin, kepada orang yang berhutang ya dan seterusnya. Tidak boleh dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan atau kepentingan dari koperasi tersebut. Sementara kalau wadiah yat domana itu diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk usaha ya seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk simpanan berjangka di konvensional di KSPP Syariah ada simpanan investasi ya menggunakan akad mudharabah. Nah, mudharabah ini ada dua, ada mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Ya, perbedaannya kalau muqayyadah usahanya sudah ditentukan atau sesuai dengan keinginan dari sahibul mal, dari pemilik dana ya. Sementara kalau mutlaqah dibebaskan kepada koperasi ya. Jadi kalau muqayyadah, oh saya maunya usahanya di lokasi ini, bidang usahanya ini, bidang usahanya misalnya pertanian di Cikarang misalnya, nah itu termasuk mudharabah muqayyadah. Sementara kalau mudharabah mutlaqah dibebaskan, terserah koperasi deh ini mau dimanfaatkan buat apa, yang penting saya mengharapkan bagi hasil saja seperti itu. Yang kelima yaitu ada investasi pihak lain. Nah ini produk simpanan ya seperti itu ya. Di konvensional juga ada ya hibah ya seperti itu. Kurang lebih sama lah ya. Nah, untuk produk pinjaman dan pembiayaan, kalau tadi di konvensional maka produknya hanya pinjaman ya, yang berbasis bunga atau riba, sementara di KSPP Syariah itu dibagi dua, ya, menjadi pinjaman dan pembiayaan. Ya. Apa bedanya? Kalau pinjaman ini dia menggunakan akad tabaruk, ya, non profit, tidak boleh mengambil kelebihan ya, tidak boleh mengambil untung. Dan juga ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini akadnya tijari, jadi boleh mengambil profit ya seperti itu. Nah, kalau secara definisi kurang lebih sama ya. Pinjaman atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dan pihak lain. Nah, untuk pinjaman dikembalikan tanpa ada kelebihan atau qard, ya akad-akad qardul hasan, sementara pembiayaan termasuk dalam akad tijari sehingga boleh mengambil keuntungan. Ya. Jadi kalau pinjaman itu tidak boleh ada tambahan, ya, karena termasuk dengan riba. Sebetulnya kalau pembiayaan itu boleh mengambil keuntungan atau profit ya, karena dia jenisnya sifatnya adalah tijari, akad tijari. Nah ini untuk pembiayaan ada beberapa akad ya yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan koperasi, simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang pertama ada investasi atau kerjasama ya. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil atau profit loss sharing. Nah, ini jadi bagi untung dan juga bagi rugi ya. Untuk mendanai sebuah usaha yang dinilai layak. Ya. Akad yang digunakan adalah mudharabah atau musyarakah. Ya. Ini untuk investasi atau kerjasama. Yang kedua, pembiayaan jual beli al-bai ya. Jadi dana tersebut bisa disalurkan untuk pembiayaan jual beli yang telah disepakati harga dan besar keuntungannya atau murabahah. Pembiayaan paralel dengan cara tangguh yaitu memesan barang terlebih dahulu. Nah, ini bisa juga menggunakan akad salam ataupun istisna ya.
Jadi jual beli secara tangguh. Yang pertama jual beli secara kontan atau secara saat itu ya, secara on time. Sementara ini ada pembelian secara tangguh, yaitu dalam bentuk pesanan. Ya, akad yang digunakan adalah salam dan istisna. Yang ketiga ada akad sewa atau ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa atau manfaat. Ya. Koperasi akan memperoleh upah atau fee atau ujroh yang diambil dari biaya sewa. Tadi menyewakan sesuatu nih si koperasi. Dana yang disalurkan itu diberikan sesuatu, kemudian disewakan kepada nasabah seperti itu ya. Yang keempat, KSPPS juga bisa memberikan pembiayaan lainnya, contohnya adalah anjak piutang atau hawalah, yaitu pengalihan kewajiban yang sebelumnya antara anggota dengan pihak lain menjadi kewajiban KSPPS kepada pihak lain tersebut. Nah, jadi utangnya anggota ini dialihkan menjadi utangnya koperasi atau KSPPS. Akad lain yang dapat dilakukan yaitu gadai atau rahen, yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Nah, ini tanpa bunga ya. Kemudian kalau tanpa bunga dari mana profitnya? Ya. Dalam konteks ini KSPPS bisa memperoleh pendapatan ya dari upah atau tarif sewa penyimpanan barang. Ya, jadi misalnya nasabah atau anggota menggadaikan motornya. Nah, motor itu disimpan di gudangnya KSPPS. Nah, untuk penyimpanan motor tersebut, KSPPS boleh istilahnya meminta biaya sewa lah seperti itu ya. Nah, dari situ pendapatannya. Itu pendapatan yang pendapatan dari akad rohan ini. Nah, ini adalah untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Untuk penyaluran dananya ya, tadi kita sudah bicara penghimpunan dana, ini untuk penyaluran dananya. Penyaluran dana untuk syariah disebut dengan pembiayaan. Ya. Pembiayaan. Kenapa? Karena kalau pinjaman itu tidak boleh mengambil untung atau kelebihan, karena termasuk dengan dalam riba. Dan juga kalau untuk pinjaman, akadnya adalah akad yang sifatnya tabaru, ya, akad kebaikan. Ya. Jadi tidak profit oriented. Sementara untuk pembiayaan, dia tentu harus mencari untung ya. Kalau tidak, koperasi ini bisa stagnan ya. Nah, dari pembiayaan yang disalurkan itu kita bisa terdapat beberapa alternatif ya. Yang pertama adalah bentuk investasi atau kerjasama, akad yang dipakai adalah mudharabah dan atau musyarakah. Kemudian dalam jual beli ya, pembelian secara angsur ya. Jadi koperasi membayarkan terlebih dahulu jual beli tersebut, kemudian si pembeli membayar secara mengangsur kepada koperasi ya. Jadi untuk jual beli yang telah disepakati harga dan besar keuntungannya ya atau murabahah, ataupun jual beli tangguh ya, secara tangguh. Artinya dia pesan dulu nih, saya pesan dulu dong lemari misalnya, saya pesan dulu dong misalnya meja seperti itu ya. Dan itu bisa menggunakan akad salam atau istisna. Yang ketiga, akad sewa atau ijaroh ya, pemindahan hak guna atas barang atau jasa atau manfaat. Ya, koperasi akan memperoleh upah fee ujroh yang diambil dari biaya sewa. Ya, contohnya koperasi KSPPS ini misalnya membeli traktor kemudian disewakan kepada petani. Nah, pendapatannya didapat dari upah sewa atau biaya sewa tersebut. Kemudian ada juga pembiayaan lainnya, contohnya adalah anjak piutang, hawalah ya, mengambil alih atau take over utang anggotanya kepada pihak lain menjadi utang KSPPS kepada pihak lain tersebut, dan juga akad rohan atau gadai, yaitu menahan salah satu harta dari peminjam ya. Namun untungnya bukan didapat dari pinjaman karena akan termasuk dengan riba, untungnya didapat dari biaya penyewaan tempat ya. Karena atau kalau di perbankan itu ada safety box ya. Kalau misalnya barangnya kecil seperti perhiasan, cincin, gelang ya, tentu harus menyewa safety box ya, atau berangkas lah seperti itu ya. Nah, itu dibebankan biaya sewa kepada si peminjam tersebut. Tapi dari sisi uang pinjaman tidak ada kelebihan.
Namun si peminjam ini harus membayar sewa tempat ya, untuk menyimpan barang-barang yang digadai. Ya, harus seperti itu terkait dengan penyaluran dana atau pembiayaan dari KSPPS. Baik teman-teman, kita telah selesai membahas perkuliahan kelima ini tentang koperasi simpan pinjam ya. Jadi tadi perkuliahan ini dirunut dari mulai lembaga keuangan ya, sistem keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediari atau perantara antara unit surplus yang kelebihan dana dengan unit defisit yang membutuhkan atau kekurangan dana. Nah, dari lembaga keuangan tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi bank dan non-bank ya, baik syariah maupun konvensional. Kemudian dari lembaga keuangan non-bank tersebut bisa kita bagi lagi menjadi beberapa bentuk jenis usaha ya, jenis usaha lembaga keuangan seperti asuransi misalnya, reksadana ataupun pembiayaan atau leasing, dan juga lembaga keuangan mikro. Jadi lembaga keuangan mikro ini adalah bagian dari LKNB atau IKNB ya, institusi keuangan non bank. Nah, lembaga keuangan mikro ini memiliki badan hukum yaitu PT, perseroan terbatas, dan juga koperasi. Jadi yang kita bahas sekarang adalah koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan juga institusi keuangan non bank ya, yang menjadi salah satu lembaga keuangan ya. Tugasnya adalah atau fungsinya adalah menjadi perantara antara unit surplus dengan unit defisit. Nah, jadi itu ya. Kemudian kalau kita bicara koperasi simpan pinjam, tentu kita sudah membahas tentang legalitas, ya, kemudian pemodalan, dan juga model bisnisnya atau aktivitas usahanya, yaitu simpan dan pinjam ya. Jadi koperasi simpan pinjam itu usahanya ya simpanan dan pinjaman. Nah, simpanan itu ada apa aja sih? Simpanan itu adalah aktivitas untuk menghimpun dana ya. Simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan ataupun simpanan berjangka ya untuk yang konvensional. Sementara untuk yang syariah, dia ada simpanan wajib, simpanan pokok, ada titipan, dan juga ada dana investasi ya, simpanan investasi ya, ataupun investasi pihak lain. Nah, kemudian untuk aktivitas penyaluran dana, untuk koperasi simpan pinjam itu adalah pinjaman ya, yang berbasis bunga kalau yang konvensional, sementara kalau yang syariah, bisa kita ada beberapa alternatif dalam menyalurkan dananya, yaitu dalam bentuk pembiayaan, seperti investasi atau kerjasama ya, musyarakah mudharabah, ataupun jual beli ya, akad murabahah, salam dan istisna, ataupun sewa atau ijaroh. Koperasi ini membebankan biaya sewa pada peminjam atau pada nasabah, dan juga ada akad hawalah dan rahan ya. Yang dalam hal ini akad tersebut tentu bersifat tijari ya, artinya mencari keuntungan. Kurang lebih seperti itu yang kita bahas pada perkuliahan kali ini. Berikut ini adalah referensinya ya, teman-teman bisa baca kembali ya dari referensi-referensi ini sebagai bahan bacaan. Baik, kurang lebihnya demikian pembahasan kita tentang koperasi simpan pinjam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saat kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.